Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat National Geographic Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Didi Kasim, Editor-in-Chief National Geographic Indonesia dalam acara Berbagi Cerita. Hari ini kita akan membahas tentang di balik layar pementasan Kemilau Tahta Tong Tong Shot. Nah, ini obrol-obrol ringan, tapi juga mencoba mencari inspirasi dari sebuah acara. Nah, kalau misalnya sahabat boleh saya informasikan sedikit bahwa esok hari itu akan ada pertunjukan pementasan Kemilau Tahta Tong Tong Shot. Nah, apa itu Tong Tong Shot? Lalu dengan siapa kita akan berbincang malam ini? Nah, sebelum kita berbincang-bincang, kami ingin menyampaikan bahwa bincang redaksi berbagi cerita ini adalah sebenarnya untuk kita malam ini membahas tentang wayang, tentang bagaimana seni tradisi hari ini mungkin tanpa pagebluk pun seni tradisi mengalami ancaman gitu ya, program-program penyelamatannya, bagaimana kita terus bisa konservasi budaya dan seni itu menjadi satu PR besar bangsa ini gitu. Dan apalagi sekarang kita hidup di tengah-tengah pagebluk ini, tantangannya menjadi lain lagi gitu, menjadi baru lagi gitu tantangannya. Nah, ini ada sekelompok anak muda bersama pelaku-pelaku wayang, juga pewaris-pewaris tradisi mencoba untuk melakukan sesuatu terobosan yang masih dalam upaya untuk menyelamatkan salah satu intangible cultural heritage kita sebagai bangsa gitu ya, wayang terutama. Oke, Mas sahabat, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembicaraan kita malam ini, saya tidak sendirian, saya akan ngobrol bareng-bareng sama teman-teman pelaku dari seni pementasan Tong Tong Shot, Kemilau Tahta atau Tong Tong Shot. Itu hari ini saya akan memperkenalkan sahabat-sahabat kita malam ini akan berbicara bareng sama kita. Ada Mbak Leona Dwi Untari, selamat malam Mbak Leona. Lalu kemudian juga ada, selamat malam Mbak. Halo. Sehat ya? Sehat, terima kasih. Oke, saya panggil sahabat kita yang lagi adalah Mas Ragil Handoko Himawan. Nah, ini sahabat lama juga nih, Mas Handoko. Saya biasa akrab memanggilnya. Malam, Mas Handoko. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sahabat ingat, beberapa waktu silam National Geographic pernah melakukan pertunjukan seni wayang orang Barata secara daring pertama kali, dan itu mendapatkan rekor muri. Nah, untuk penata musiknya Mas Handoko yang bertanggung jawab. Nah, inilah aktor intelektual di belakang pertunjukan yang mendapatkan rekor tersebut. Selamat malam Mas Handoko. Selamat malam Mas Didi. Lalu juga kita juga akan mengundang Mas Excel Antara Abimanyu. Mas Abimanyu, selamat malam Mas. Ini juga salah satu pemeran Kemilau Tahta Tong Tong Shot nih esok hari ini. Malam Mas. Masih. Ya, selamat malam. Oke, baik. Saya baru mendengar suaranya, belum melihat penampakannya, Mas. Siap. Hadir. Sehat, Mas Abimanyu? Mama, Om. Aku balik ya. Halo. Halo, Mas Abimanyu. Ya, begini saja sih ya. Karena ya mungkin lagi dalam kondisi seperti ini ya, mau tidak mau kita harus ya tetap semangat. Benar Mas, ini dalam kondisi yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus beradaptasi gitu dengan kondisi yang ada hari ini gitu ya. Nah, malam ini kan kita lagi live nih Mas dan Mbak di National Geographic Indonesia, YouTube channelnya National Geographic Indonesia di @natgeo Indonesia. Nah, saya mungkin pertama saya ingin mau ngobrol sama Mas Handoko kali ya. Siap, Mas. Mas. Dulu, ini apa atau siapa nih Tong Tong Shot ini nih, Mas Handoko? Kira-kira pertunjukan apa sini, Mas Handoko? Kalau boleh diceritakan sedikit di balik dari pementasan besok hari itu, Mas Handoko. Ya, jadi gini Mas Didi. Tong Tong Shot adalah nama lain daripada tokoh Punokawan, yaitu Petruk. Jadi alias dari Petruk, alias Tong Tong Shot, atau kalau di Sunda kita mengenal namanya Dawala. Dawala.
Ya, jadi kalau di Sunda Dawalan, kalau ada lagi Welgerduwebeh, ada lagi Suro Gentilo, itu adalah nama-nama alias atau alias dari Petruk. Jadi Tong-Tongsot itu adalah nama lain dari Petruk. Nah, kenapa kita mengangkat tokoh Petruk? Karena memang istilahnya Petruk itu tokoh sentral dan pintar. Pintar dalam istilahnya di antara ada Gareng, ada Petruk, ada Bagong, gitu. Itu Mas Didi. Iya, jadi Tong-Tongsot itu ya, itu jadi nama lain, nama lain ya. Jadi memang sebenarnya pendekatannya ini, pertunjukan esok hari ini sebenarnya akan menjadi pertunjukan humor gitu ya Mas ya. Ada apa ya? Ada muatan humor berarti besok itu ya, kayak opera humor gitu ya Mas, kira-kira. Jadi sebetulnya di balik itu Mas, ada keinginan kami dari Ethnic Java Collaboration untuk supaya anak-anak muda itu senang dengan cara pertama kali adalah mengenai supaya ceritanya juga mengena. Jadi kalau misalkan itu kita serius, lihat aja memang di masa sekarang ini ada ini juga Mas. Makanya ceritanya kita angkat yang enteng-enteng aja, yang gampang-gampang aja. Yang penting ini ya Mas ya, diminati lebih banyak orang dulu ya. Iya, gitu ya. Iya, nah, Mas. tadi Mas Handoko sempat mention nih Ethnic Java Collaboration. Kayaknya kita belum kenalan dulu nih sama Ethnic Java Collaboration ya. Siapa nih? Ini siapa penggagasnya nih Mas? Ethnic Java Collaboration. Ethnic Java Collaboration itu adalah wadah atau kelompok seniman-seniman muda yang mempunyai satu visi dan misi untuk memajukan seni budaya Indonesia, utamanya wayang. Dalam hal ini memang kita berkeinginan untuk para seniman yang memang anak-anak muda ya Mas ya, dijadikan satu. Iya, kayak ada Mas Abimanyu, Mbak Leona gitu ya. Mbak Leona, iya. Seperti itu. Berarti Mas Abimanyu dan Mbak Leona ini juga tergabung dalam wadah kolaborasi ini ya? Ejak ya? Boleh dibilang ejak nggak Mbak Leona? Mas? Ya. Saya newcomer, pendatang baru. Pendatang baru ya. Tapi semangatnya setuju ya. Artinya ini kan sebuah wadah untuk mempertemukan seni tradisi dengan dengan gaya modern ya Mbak Leona ya. Mungkin Mbak Leona bisa mewakili anak-anak muda, karena ini kan satu upaya yang dilakukan ya Mbak. Iya, kalau menurut saya ejak ini terobosan yang konkret ya, karena kan banyak anak muda atau mungkin orang tua dari anak muda ingin ikut melestarikan budaya, terutama wayang. Nanti caranya begini segala macam, terlalu banyak yang ada di kepala, tapi konkretnya kadang-kadang belum ada nih yang bisa kelihatan. Nah, salah satunya ejak ini berusaha mengkonkretkan itu dengan hal-hal yang paling dekat. Misalkan musik-musik yang ada dalam wayang Purwo atau wayang yang tanda kutip terkungkung dengan pakem, kita bisa sedikit-sedikit menggubah jadi lebih dekat dengan anak-anak milenial sih, itu sih. Ya itu semangatnya itu dulu ya Mbak Leona ya, semangatnya itu dulu, artinya bagaimana membuka selubung wayang ini sehingga bisa terlihat oleh lebih banyak orang, karena jangan-jangan ada selubung kabut yang menutupi wayang ini sehingga susah. Kadang-kadang kita nggak tahu ya berkontribusinya seperti apa, mau ikutnya seperti apa, apakah sulit gitu. Nah ini juga sangat menarik gitu ya. Kalau Mas Abimanyu gimana nih Mas, bisa terhubung dengan ejak nih Mas? Apakah Mas Abimanyu juga memang pelaku seni gitu ya? Masih di mute kayaknya Mas Abimanyu ya. Gimana Mas? Ejak nih Mas. Masih di mute kayaknya Mas Abimanyu. Mungkin agak gangguan nih Mas Abimanyu. Nah, Mas Handoko tadi Mbak Leona sempat nyinggung tuh Mas Handoko soal pakem gitu ya. Iya. Nah ini salah satu yang pasti adalah pertanyaan sering kali menjadi pertanyaan. Boleh nggak ya kita bikin pertunjukan wayang tapi kita nggak paham pakem gitu?
Nah, apakah sama seperti pertunjukan yang Kemilau Tahta Tong Shot gitu kan? Nah, ini bagaimana Mas kaitannya dengan pakem ya Mas Handoko? Mungkin saya bertanya ke Mas Handoko karena kan Mas Handoko kan lebih senior nih, maksudnya sebagai penasehat gitu ya. Gimana Mas Handoko soal pakem tadi Ya, Mas? memang di wayang itu ada pakemnya, Mas. Jadi kalau kita misalkan lihat wayang kulit ya, di wayang kulit itu ada adegan pertama patet atau istilahnya tatanannya, maksudnya ada tingkatannya, yaitu yang 6, songo atau menduro gitu ya. Jadi memang di wayang sendiri, kalau wayang orang ya, wayang orang itu ada gerak tarinya, dan ada udo negoronya, ada unggah-ungguhnya. Jadi memang harus masuk dari kanan kiri, waktu itu pengalaman ya Mas Didi ya. Masuk dari kanan. Ya, Mas? Iya, itu dari kanan, harus dari kiri. Memang sudah ada tatanan. Dalam hal ini memang di Ejak sendiri terus terang bukan kok kita menabrak pakem sih Mas, tapi ini adalah pengembangan wayang itu sendiri, bahwa apakah wayang itu tidak bisa digarap atau tidak. Anak muda kok bukan kok masuk susah ya, sulit tahu gitu loh Mas. Dengan cara kita memberikan cerita yang ringan-ringan saja, dan musiknya juga bisa diterima, serta bahasanya juga bahasa Indonesia atau campuran gitu Mas. Ada campuran bahkan bahasa Inggris juga nggak ya? Iya, mungkin kalau Mbak Lena atau Mas Buyungnya ada tekan. Iya, nanti ini deh, saya penasaran pengen coba peragain dialognya gitu. Nah, tadi bicara musik tuh Mas Handoko, kan saya juga tahu ya soal musik, bagaimana kemarin kerumitan kita menyusun tatanan musiknya gitu ya, karena memang waktu bikin pertunjukan daring kemarin bersama Wayang Orang Barat itu kita memahami betul bahwa musik menjadi instrumen utama dalam sebuah pertunjukan wayang gitu ya, adalah parameter yang menilai sebuah pertunjukan itu sendiri. Nah, ini bagaimana Mas musik di Kemilau Tahta Wayang Tong Shot ini? Di besok itu karena kita itu kolaborasi ya Mas. Jadi di situ ada etnik, Java, kolaborasi. Jadi besok itu ada kolaborasi, musiknya juga kita garap. Jadi bagaimana caranya musik, tapi sesuai dengan adegannya. Maksudnya kalau ini adegan ini perang, ya kita buat adegan perang. Dan kita terutama, dan alhamdulillah besok itu juga ada bintang tamunya Mas Gatot dari keyboardisnya. Itu keyboardnya band Ungu ya Mas? Iya itu kita. Jadi itu ada kolaborasi. Tapi ini kita bukan campur sari Mas Didi, tapi adalah musik alternatif atau setidaknya kolaborasi antara. Kalau dibilang genre ini, genrenya diciptain sama Ejak kayaknya nih ya. Ini ada genre baru yang belum ada namanya, nanti kita pikirkan namanya belakangan. Iya. Nanti kita pikirkan. Nggak penting lah namanya apa ya Mas, yang penting ini kolaborasinya gitu kan. Kolaborasinya, benar Mas. Seperti ada lagu-lagu yang memang dinyanyikan dan diiringi, bagaimana suatu lagu yang kita iringi, kok di sini ada apa ya, bendernya, ada bonangnya, jadi tetap musiknya musik modern, jadi kita garap supaya anak muda itu pertama tertarik dulu Mas, setelah tertarik mereka suka, baru iki loh wayang tenan yang benar seperti ini. Jadi pertama menurut kami adalah menjaring yang enteng-enteng dulu aja, dulu. Karena kan kalau sekolah itu nggak langsung kelas 10 ya Mas, pasti ada kelas 1. Iya harus. Kalau misalkan langsung, misalkan pakai tarian, mereka harus ini, ya memang harus belajar dari awal dulu. Mbak Lena itu juga penari dulu Mas. Iya, makanya saya juga tahu Mas Abimanyu juga penari nih kayaknya kan. Ada apa namanya? Bukan, malah ada apa nih, ada kode-kode bukan kan.
Mas Enggak, kalau Abimanyu saya mau disuruh memberikan, nari, kayaknya kita harus mending memberikan saya hak jawab, Mbak mundurkan diri Leona. aja. Saya harus memberikan hak jawab kepada Mas Abimanyu nih, Mbak Leona. Mas Ya, Mas Abimanyu, Didi. nah ya kan saya tadi soal bicara penari, musik gitu ya. Nah tadi saya sempat bertanya di awal Mas Abimanyu sama Mas Abimanyu tentang ejak gitu loh Mas, bagaimana wadah collaborations ini. Mungkin saya pernah tahu sedikit tentang bahwa ini dilahirkan dari keluarga turunan terah-terah yang memang punya budaya seni di dalam keluarganya gitu. Jadi emang ini kumpulan orang-orang yang memang dibesarkan dengan seni tradisi. Gitu. Mas Abimanyu juga begitu nggak, Mas Abimanyu? Apa dari leluhurnya memang sudah? Memang kalau dari saya sendiri ya, itu saya memang dilahirkan dari keluarga seni, Mas Didi. Keluarga seni, jadi dari mbah saya, dari leluhur saya itu semua seniman. Gitu. Nah, sedangkan kalau bisa dibilang saya bisa belajar seni itu malah justru dari mbah saya. Karena terus terang, kalau ibu saya mungkin beliau seorang penari. Tapi kalau bapak saya itu malah justru beliau orang dari Sumatera Barat. Oh, orang Minang. Iya. Kalau makanya namanya Buyung, Mas. Makanya panggilan saya itu sebenarnya Buyung. Iya, betul. Gitu. Ya iya Mas, makanya ini tadi menarik banget ini Mas sebenarnya soal ini kan bagaimana digerakkan sama orang-orang yang memang dibesarkan darah seninya kental gitu ya. Artinya kan kita memang menunggu nih Mas, kayak kita di National Geographic juga punya satu pemikiran yang wah ini gimana ya seni tradisi ini di tengah pandemi ini nggak ada panggung Mas gitu kan, panggung fisik nggak bisa main gitu kan. Nah kita juga kemarin pas terpapar sama Mas Handoko ngabarin ini akan ada pertunjukan ini seperti ini nih gitu juga. Jadi kita juga akhirnya terpapar sama ejak gitu ya tentang misinya kolaborasi ini gitu ya. Jadi emang idenya dari mana sih sebenarnya buat teman-teman bertiga ini sebenarnya berkolaborasi? Karena ini kan gini ya, pertunjukan wayang dengan pakem itu adalah sesuatu yang secara patronnya kita tahu, step by step menyusunnya kita paham gitu ya. Ada ini nomor 1 sampai ke penutupan itu kita udah tahu lah semuanya. Nah, tapi ini kan diciptakan baru gitu. Ini kayak bayi dibikin lagi koreografi dan lain-lain. Nah, ini bagaimana ini mengerucut menjadi sebuah ide yang Kemilau Tahta Tong Tong Shot ini? Siapa yang bisa bantu jawab? Kalau dari saya sendiri mungkin ya. Kalau dari saya sendiri menurut saya itu sebenarnya yang namanya pakem itu, yang namanya pakem baik itu seni, baik itu modern dan lain sebagainya. Itu artinya adalah nutlak kuning zaman. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, zaman ini sudah seperti apa? Kalau seumpama zaman sekarang itu kita masih benar-benar pakem yang seperti dulu, wayang itu harus pakai bahasa Jawa, harus tembang Jawa, harus iringannya harus klasik, otomatis kita akan ditinggalkan. Maka dari itu saya, terus Mas Handoko, Mbak Leona, dan teman-teman yang lain itu punya pemikiran, punya gagasan bahwa sebisa mungkin coba kita garap, kita bikin pagelaran yang bisa diminati oleh kaum milenial juga. Jadi, karena kaum milenial ini sekarang menguasai dunia ini, Mas. Benar. Sebagian besar populasi planet ini diisi oleh milenial kan. Iya, benar sekali. Maka dari itu kita mempunyai gagasan seperti itu. Ayo kita coba bikin garapan kolaborasi. Walaupun ini ceritanya tentang cerita wayang gitu. Kalau seumpama pakem ya itu tadi, nutlak kuning zaman. Zamannya sudah seperti apa? Ya harus kita ikuti. Gitu. Ya, berarti contoh kalau zaman gimana dulu Mas? itu, silakan Mas. Ya, kalau zaman dulu itu yang namanya wayang kulit itu kalau lampunya itu kan hanya lampu blencong namanya. Lampu blencong gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah dimodifikasi, ada lampunya warna-warni dan musik garapannya pun juga sudah nggak klasik seperti dulu lagi. Ya walaupun kita pun juga masih mengembangkan musik-musik klasik.
gitu. Cuma kita coba garap supaya disenangi dulu oleh kaum milenial. Kalau sudah disenangi, otomatis nanti orang akan berpenasaran. Akan penasaran, saya pengen coba bagaimana sih cara mempelajarinya hal ini. Nah, seperti itu mungkin, Mas. Ya, artinya ini ya, Mas ya, ada satu upaya untuk menunjukkan bahwa seni tradisi pun beradaptasi gitu ya, artinya mengikuti perkembangan. Pakem pun sebenarnya kalau kita bicara pakem, ada yang suka dengan full pakem, ada yang dimodifikasi. Itu kan sebenarnya adalah warna-warna dari seni tradisi ya sih. Artinya originalitasnya tetap dipertahankan, tetap ada yang melestarikan, tapi juga kita harus beradaptasi dengan zamannya. Benar nggak gitu, Mbak Leona? Mbak Leona yang akrab dengan panggung kayaknya. Ini karena kan saya menganggap Mbak Leona kan adalah expert tentang showbiz gitu ya. Nah ini kan juga sih sebenarnya. Resep-resep apa ya yang dibutuhkan seni tradisi supaya dia bisa punya derajat yang sama gitu, Mbak. Dengan derajat itu, ketika saya bilang derajat itu adalah ketertarikan orang. Saya membayangkan kalau misalnya anak-anak sekarang bahasannya Avengers gitu. Wah, itu sampai filosofinya Avengers gitu kan. Kapten Amerika ini hidup atau mati, dia kawinnya di masa yang mana. Artinya sebenarnya kan cerita-cerita itu di wayang juga kan sebenarnya penokohan, superhero, itu kita punya semua gitu. Nah gimana Mbak Leona nih? Sekaligus merangkum tadi yang Pak Handoko sama Mas Abimanyu katakan, menurut saya kalau kita menghasilkan karya, entah itu bentuknya pagelaran, pertunjukan, atau bahkan karya yang untuk diri kita sendiri, kita harus tahu garis besarnya, tujuannya untuk apa dulu. Kalau Ejak ini mungkin tujuan utamanya adalah menarik anak muda, menarik milenial. Ayo kita ikut, paling tidak andil dulu. Meskipun nggak tahu wayang itu apa, ini tuh namanya apa, ya setidaknya nonton dulu. Kalau dari nonton mungkin dia akan suka, akan tertarik. Oh, aku coba deh bagian peking aja, bagian ting-ting gitu aja, mungkin akan tertarik ke sana. Nah, kalau kita ngomongin masalah pakem segala macam, itu untuk milenials yang tidak bersinggungan erat dengan budaya Jawa, itu pasti akan menguap. Nggak tahu artinya apa, aduh pusing, bingung. Orang yang saya aja yang bersinggungan dengan orang Jawa hampir setiap hari aja belum paham pakem yang betul itu apa gitu. Makanya saya sendiri juga mencari apa ya yang bisa saya lakukan, andil apa nih yang saya bisa utarakan gitu loh. Saya suka main musik, saya masuk di musiknya dulu. Musik yang lagi in sekarang tuh yang seperti apa sih? Seperti ini. Kalau di pewayangan tuh mari kita kolaborasikan. Itu dulu sih yang kita bisa capai, kita bisa berikan untuk khalayak umum. Kalau misalkan itu sudah sukses, itu bisa masuk ke anak muda, kan tidak menutup kemungkinan bahwa ada satu genre yang mungkin diminati oleh anak muda dan nanti porsinya akan terangkat dengan sendirinya. Itu sih menurut saya. Iya, menjadi warnanya anak-anak muda sekarang dalam upayanya menyelamatkan seni tradisi ya, Mbak ya. Iya. Iya, tadi sih menarik banget kalau misalnya dibilang bahwa bukan hanya sekadar suka, sebenarnya pada dasarnya kita harus menumbuhkan rasa saya ingin menyelamatkan dulu gitu ya. Bahwa kita menjadi bagian, kita adalah seni tradisi itu. Kita orang Jawa, kita orang Sumatera, dimanapun kita berada, kita adalah seni tradisi itu. Sehingga soal suka atau nggak suka, coba diselami dulu karena kita kan banyak kan nggak kenal gitu. Betul. Ini adalah tahta kemilaunya Tong-Tong Shot ini mungkin adalah dalam upaya untuk mengintroduce dalam bahasa yang sekarang. Betul. Kalau kita pakai bahasa pakem mungkin ya itu tadi ya, nanti jadinya ada resistensi gitu ya. Betul. Iya. Akan sulit diterima. Gitu. Kebanyakan orang pun juga seperti itu, Mas Didi. Kebanyakan orang saya tanya, kenapa kamu nggak suka dengan budaya tradisi? Hanya satu jawaban mereka, saya nggak tahu bahasanya. Nah, itu. Iya. Saya nggak tahu bahasanya. Padahal kadang-kadang di wayang yang mengikuti pakem pun bahasanya sebenarnya bahasa Indonesia kan, Mas? Iya, ada yang betul. mau pakai bahasa Indonesia gitu. Ada. Kita menggunakan bahasa apapun sekarang juga sudah bisa. Gitu. Jadi tidak perlu terlalu pakem banget seperti dulu, itu tidak sebenarnya. Tinggal kita mengikuti arus perkembangan zaman lah. Iya. Nah, ini Mas Sandoko kayaknya Mas.
Kalau misalnya tadi tuh Mas, kita udah kebayang lah kira-kira besok pertunjukannya tuh kayak anak muda banget, terus kolaborasi dari berbagai macam aliran musik gitu ya. Ada kalau misalnya diwakili oleh genre, ada band ungu gitu ya, lalu kemudian ada apa namanya Mbak Leona penyanyi gitu ya, terus kemudian ada penari Mas Abimanyu. Nah, kalau misalnya dari sedikit, kalau misalnya kita ngasih teaser nih Mas, kalau misalnya teman-teman mau nonton besok, sebenarnya mereka akan dihadapkan sama cerita apa sih Mas? Atau ini aja Mas, jangan spoiler ya Mas, jangan ngasih tahu ujungnya, tapi kira-kira pertunjukannya apa sih Mas, tentang apa Mas? Jadi Petro adalah tokoh punakawan. Dia diberikan mandat oleh namanya Priambodo. Jadi dititipi namanya Jamus Kalimasada. Nah, saat dia menerima Jamus itu ada keinginan untuk dia menjadi raja. Kalau di ini adalah Lojito Tengoro. Di situ namanya manusia mungkin ya karena ada asapnya Petro untuk mengingatkan para bendoronya ya atau para tuannya. Ada salah mungkin ada dalam memberikan kebijakan stakeholder-nya dalam memimpin sebuah kerajaan. Mungkin adalah Puntadewa atau mungkin Kresna atau ini. Jadi dia menjadi raja karena biasa Mas ya kalau harta tahta wanita gitu ya. Setelah dia mendapatkan Jamus, dia menjadi sakti. Dia akhirnya dia bisa menguasai negara tersebut, kerajaan tersebut, Lojito Tengoro. Di situ hanya ada keinginan punakawan Petro untuk mengingatkan kepada bendoronya bahwa di dalam mengelola sebuah kerajaan itu ada tatanan atau ada jangan lupa dengan rakyat kecil. Jangan silau. Iya, benar Mas. Itu garis besar kita. Menarik karena gini ya Mas ya, itu menarik yang selalu ini saja buat saya adalah nilai-nilai yang diambil dari sebuah pementasan gitu ya, bahwa sebenarnya leluhur kita kan sebenarnya hidup dari tergambar dari pementasan-pementasan itu gitu ya, banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan dari pementasan-pementasan itu. Nah, ini juga sebenarnya yang jadi tidak kosong gitu ya Mbak Leona, Mas Abimanyu ya, bahwa ini bukan sekadar pementasan saja kalau dilihat secara filosofis gitu ya. Kalau kita bisa menikmati guyonnya, kita bisa menikmati musiknya, tapi by the end of the day ketika kita pulang ada nilai yang diberikan sama Petruk gitu ya, sosok seorang Petruk ketika dia mengingatkan rajanya gitu. Nah, kalau misalnya di besok ini Mbak Leona sama Mas Abimanyu ini jadi apanya nih? Mau aku dulu yang jawab? Boleh, Mbak Leona aku boleh. Sih, nanti akan jadi Jemuna, tapi yang sudah disulap menjadi kekinian. Kekinian. Oke. Gitu. Kayak apa tuh Mbak? Kayak apa Mbak kekiniannya dalam artinya? Nanti saya akan nembang nyanyi satu lagu, tapi tidak nyanyi lagu Jawa, nyanyi lagu pop gitu. Dan ini juga salah satu bentuk kolaborasi juga ya Mas ya, karena nggak melulu semua yang kita tampilkan itu harus sesuai plek persis cerita yang lama gitu, kita buat baru. Jadi Jemunanya disulap jadi baru. Nah seperti itu tuh kan juga ide-ide yang menarik untuk diangkat gitu. Iya. Dan kebetulan dipasangkan sama Mas Abimanyu gitu. Iya, berarti ini kan sebenarnya artinya setiap orang itu diberikan, jadi tidak ada skrip ya Mbak, kira-kira gitu Mbak? Saya nggak dapat skrip. Saya cuma dapat benang merahnya aja. Pertunjukan ini kira-kira apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapatkan di panggung gitu ya, kira-kira gitu ya? Iya, benar. live taping ya berarti ya. Tapi berarti, di satu sisi ini bagus banget loh Mas. Dalam artian gini, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari di luar pementasan ini. Jadi tokoh Jemuna ini apa sih yang ada di kepala saya, gambarannya seperti apa. Nanti kita implementasikan, kita tampilkan. Menurut perspektif kita gimana nih Jemuna. Nah, nanti tinggal Pak Sutradara, kayaknya oke, kayaknya enggak gitu. Jadi tidak ada khusus kamu harus begini, nggak ada. Jadi ini interpretasi artisnya gitu ya, bukan sutradaranya gitu kan? Iya. Nah, ini yang membuat warnanya berbeda Mas Handoko ya.
Kalau pemain-pemainnya yang menginterpretasikan pesan itu, berarti kan satu tokoh itu sebenarnya kalau dalam pelakonan tokoh itu memang sudah ada, sudah dilakonkan dalam berbagai macam pementasan gitu ya. Nah, tapi kan yang menarik adalah ketika pemain-pemainnya bisa memberikan ruh gitu ya. Menurut saya tuh nyawanya itu dalam menurut saya kalau penonton pertunjukan wayang itu setiap orang berbeda ya, Mbak Leona ya, Mas Abimanyu ya. Betul. Dalam menghantarkan sebuah lakon itu tergantung orangnya gitu. Betul. Gitu nggak? Mungkin Mas Abimanyu nih sebagai aktor prianya gitu. Kalau Mas Abimanyu di besok akan jadi apa, Mas? Mas Buyung. Enakan Mas Buyung. Kayaknya udah Buyung harusnya ya. Gimana Mas? Kalau untuk pementasan besok itu kebetulan saya jadi tokoh Petruk. Oh, sebagai yang tadi yang mengingatkan rajanya gitu ya? Iya, betul. Jadi memang yang namanya Petruk itu bukan hanya gambaran dari wong cilik atau masyarakat kecil. Ya. Tapi seorang Petruk, seorang Punokawan itu harus bisa memberikan tuntunan kepada bendoro-bendoronya, kepada pimpinan-pimpinannya. Gitu. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu ya penasehat lah. Gitu. Maka nanti pun juga pada saat pentas ya kita bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga ada tuntunannya. Oke. Nah itu kan sebenarnya ajaran atau unggah-ungguhnya ya tadi bahwa ketika kita tidak setuju sama orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi daripada kita, itu ada tata krama, ada cara menyampaikan, bukan sekadar berteriak-teriak gitu ya dan marah-marah gitu. Betul. Nah, kalau Mas Abimanyu sendiri interpretasinya apa, Mas? Interpretasi kekinian interpretasinya Mas Abimanyu terhadap tokoh Petruk ini, Mas. Apa yang dibawa rasa baru apa, Mas? Tadi Mbak Leona kan nyanyi itu ada bungkusannya berbeda katanya gitu ya. Berbedanya besok lihat kayak apa. Nah, kalau Mas Abimanyu? Kalau saya sih lebih menekankan bahwa yang namanya seorang pemimpin itu bukan hanya dari kalangan atas. Jadi kalangan bawah, kalangan menengah pun juga bisa, asalkan dia bisa berusaha, bisa terus bekerja, ikhtiar yang paling utama. Karena apa? Ketika saya ambil contoh, kalau seumpama kita memiliki keinginan atau cita-cita, nah, ini bisa diraih, bisa dicapai, asalkan bisa menepati 5 prinsip. Ini saya dapat dari guru saya. Jadi 5 prinsip itu yang pertama adalah kesadaran. Kedua adalah kecintaan. Ketiga ketekunan. Keempat kedisiplinan. Kelima mensyukuri nikmat Tuhan. Itu 5 itu. Oke. Nah, jadi kalau seumpama kita beres lah ya. itu dijalankan, insya Allah ya mudah-mudahan Kang Sinedyo teko, Kang Cinepto dadi kalau orang Jawa bilang. Nah, itu dia. Jadi tidak diperlukan, tidak hanya artinya untuk menjadi pemimpin tidak hanya soal strata gitu ya, tapi kalau misalnya kita dari kalangan bawah tapi kita mempunyai jiwa pemimpin, kita bisa memimpin harusnya gitu ya. Betul. Nah, iya. Ya itu Mas. Terima kasih Mas Abimanyu. Ini bahkan ini sebelum pertunjukan kita sudah diberi tuntunan kayaknya. Karena yang jelas Mas Didi. Iya Mas. Karena satu sisi bahwa anggota EJAK itu tidak semuanya dari kalangan seni saja. Jadi ada yang profesinya itu ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai perawat, ada yang sebagai dosen, ada yang ya macam-macam. Tapi kita itu kalau mau gabung kemana itu Mas caranya Mas? Nah itu langsung ke Mas Handoko. Ya Mas Handoko ya. Nanti di sosial media National Geographic Indonesia ada informasinya teman-teman sahabat-sahabat semua kalau ingin lebih tahu tentang EJAK, ingin tahu kegiatan-kegiatannya nanti bisa kita sambungkan bersama teman-teman EJAK gitu ya. Iya, kayaknya sih banyak karena gini Mas, kayak waktu kemarin itu kita membuat sebuah pertunjukan wayang, kita juga kaget sih.
waktu pertunjukan wayang itu kita lakukan secara daring. Itu kan sesuatu hal yang kalau tidak ada Pagebluk ini kita nggak kepikiran mungkin ya bikin pertunjukan wayang online gitu. Dan ternyata banyak Mas peminatnya Mas. Mungkin bisa jadi kemarin-kemarin sebelum Pagebluk ini datang bisa jadi ada barrier berupa ada halangan berupa mungkin datang ke lokasi gitu ya, mungkin banyak yang nggak tahu, jauh. Nah kemarin kita bisa mendatangkan penonton dari Jerman, dari Singapura gitu ya, dan ketertarikan itu tinggi banget gitu ternyata dan ternyata pementasan online ini membawa wahana baru gitu ya. Nah ini kayak kita ngobrol malam ini ya, kayaknya nggak pernah wayang diobrolin seringan ini gitu. Dia harus dalam forum diskusi yang penuh dengan lagi-lagi pakem gitu. Kita kadang-kadang terkunci dengan pakem gitu nggak Mas Handoko? Iya benar Mas. Kita harus lebih ada banyak diskusi-diskusi renyah gitu ya. Seperti ini gitu misalnya. Bahkan besok itu dalam penampilannya Mas Ejak itu ada dalam satu adegan pertama itu Bagong sama Gareng itu naik sepeda. Wah, mengikuti tren hari ini orang bersepeda ya? Iya, bersepeda. Dan saya buatkan lagu Mas. Saya buatkan lagu. Jadi kebetulan kita pakai efek seling. Jadi Bagongnya itu ditarik dari atas. Jadi besok itu ada sesuatu. Iya, terbang pakai seling. Terus dia turun, baru nyanyi. Nyanyinya ada juga selain ini saya buat bentuk reggae. Jadi pas gitu. Itu, iya. Jadi saya buat. Tapi dengan busananya busana seperti wayang orang gitu, Mas? Besok itu busananya, Mas Didi. Jadi tetap seperti riasnya itu wayang, tetapi seperti irah-irahan atau topinya itu pakai udeng-udengan atau kita lebih dimasyarakatkan, lebih istilahnya tidak terlalu ini kalau Kresno harus seperti pakai makuto atau pakai topol itu besok nggak ada Mas. Jadi kita lebih ke arah yang penting anak muda itu senang dulu Mas. Kalau sudah tembus ke situ, banyak yang pengen mengerti bahwa apa sih sebetulnya wayang, sebetulnya itu Mas. Jadi dari garapan musiknya, dari garapan istilahnya inovasi seperti itu, mudah-mudahan bisa diterima dengan generasi muda. Iya. Sepakat sekali Mas. Kami di National Geographic Indonesia sepakat sekali sama Ejak gitu ya, karena kita butuh inventory, kita butuh banyak sekali seperti ini yang digiatkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu bahwa akan ada lagi pertunjukan nanti menggunakan entah apalah ya kreativitas. Karena menurut saya kreativitas kita sekarang itu kayaknya batasannya langit, Mas. Kayak nggak ada hentinya gitu. Kita dikaget-kaget sama kreativitas anak-anak muda sekarang gitu ya. Nah ini kan sebenarnya adalah tantangan nih. Kalau menurut saya tantangan adalah Mas Handoko saya tahu persis menggarap aransemen musik gitu. Lalu bertemu dengan tadi musik populer Mas, ada keyboardisnya band populer seperti Ungu, lalu ada Mbak Leona yang membawa nilai warna baru gitu ya. Nah, ketika dalam pertunjukan ini gimana Mas menyelaraskan itu semua kan bukan pekerjaan yang mudah ya? Iya. Memang sih Mas, kalau misalnya menurut saya sebetulnya etnik atau musik-musik yang kalau dikolaborasikan seperti gamelan ya, gamelan dipadu-padankan dengan alat musik. Menurut saya itu unik Mas, sesuatu sekali. Jadi ada warna yang ya itu di situ nilai kolaborasinya. Iya. Menurut saya di situ yang istilahnya. Ini perlu dibutuhkan keterbukaan hati seperti Mas Handoko ini sebagai penggiat musik tradisi, karena kalau nggak seperti Mas Handoko rasanya kita nggak akan bisa menikmati karya-karya kolaborasi seperti ini gitu ya, karena mungkin ya sama dari si anak-anak mudanya juga misalnya dari Mbak Leona gitu ya, mungkin
ada barrier juga mungkin ya Mbak ya untuk bisa masuk menyelami musik tradisi karena itu tadi saya nggak paham notasinya, takut terganggu gitu, gimana gitu ya Mbak Leona ya. Betul. Bahkan ada salah satu lagu yang baru banget Pak Handoko bikin baru kemarin, tambahan untuk nembang berdua sama Mas Buyung. Saya kan tidak familiar dengan notasi Jawa yang Pak Handoko buat gitu. Makanya kemarin begitu dibikinkan, saya langsung datang ke Pak Handoko, Pak, gimana nyanyinya? Coba biar saya ingat-ingat. Iya. Yang penting saya membawakan gitu, entah bagaimana prosesnya saya nanti belajar setelah ini gitu kan. Setidaknya saya ambil dulu, oh ini saya nembang dengan notasi Jawa yang betul loh gitu setidaknya. Yang betul tapi dengan warnanya kita sendiri gitu ya. Iya, tetap. Iya. Nah, Mas Buyung berarti nembang juga nih Mas Buyung ya? Nembang dari awal Mas. Dari awal sampai akhir. Jadi pembuka sama penutup saya nembang. Artinya kan ini kan ada nembang gaya milenial gitu Mas. Iya. Nah, menembang gaya milenial ini sebenarnya kalau menurut Mas Buyung sendiri apa yang menjadi selama ini menjadi kendala kalau misalnya gaya seperti ini tidak bisa berkembang gitu Mas. Apa sih Mas sebenarnya menghalangi seni tradisi atau misalnya kita bicara musik lah dalam hal ini bisa menjadi populer gitu Mas? Kalau seumpama dari segi pertunjukan dan pementasan itu yang menjadi kendala itu ketika kita merasakan bahwa dulunya begini harus begini gitu. Klasik ya klasik, tapi nggak bisa di aransemen, nggak bisa dibuat teknik gitu. Nah, itu akan menjadikan orang lama-lama bosen gitu. Apaan sih musik gitu terus gitu. Masa nggak ada gambaran lain, nggak ada nuansa yang lain. Nah, maka dari itu sampai besok pun itu nembang saya sama Mbak Leona itu yang terakhir. Itu pun juga tidak diiringi dengan gamelan saja, tapi diiringi pun juga dengan keyboard, bass dan lain sebagainya. Iya, pokoknya besok itu kita akan memperlihatkan ya, Mbak Leona, Mas Handoko sama Mas Abimanyu tentang bahwa seni tradisi itu beradaptasi. Ini contohnya, silakan diikuti, silakan digiatkan gitu ya. Kayaknya teman-teman itu butuh contoh sih, Mbak Leona, Mas Abimanyu sama Mas Handoko ya. Kita juga senang banget nih ngelihat pertunjukan seperti ini besok akan ada karena kita butuh inventory seperti ini untuk contoh yang berikut-berikutnya gitu. Apalagi di tengah pandemi ini kan kita membutuhkan sekali aktivitas-aktivitas daring yang mengisi waktu-waktu kita di rumah gitu. Iya, betul. Jadi hiburan. Nah, sahabat semua, mungkin saya harus membuka pertanyaan nih, kayaknya di YouTube-nya lumayan udah ngantri nih pertanyaannya. Kayaknya kita buka dulu untuk pertanyaan dari audiens kita malam ini gitu ya. Coba saya coba sambil baca. Sebentar ya. Ini dari Sung Official. Rizky, Jakarta. Pertanyaannya adalah, banyak anak muda yang ingin melestarikan budaya, tapi mereka nggak tahu organisasi atau komunitas untuk melestarikan budaya. Apakah selain sekolah formal, ada cara lain untuk melestarikan budaya? Ada, namanya EJAK. Silakan kalau mau bantu menjawab, ada nggak sih selain sekolah formal, cara lain untuk melestarikan budaya menurut Mas dan Mbak sekalian? Dari Rizky Jakarta. Silakan dari Mas Abimanyu dulu deh, boleh. Kalau dari saya selain sekolah formal. Selain sekolah formal bisa kita mempelajari gitu. Mungkin dengan cara kita privat, dengan cara kita ikut latihan ketika ada pelatihan-pelatihan yang seperti itu gitu. Kalau sekolah formal itu kan ibaratnya sekolah yang bisa dibilang diakui dan disamakan oleh negara. Tapi kalau untuk yang lain itu kita bisa saja gitu. Contoh, saya pun juga belajar seni, belajar main gamelan, belajar ndalang, itu saya nggak ada gurunya Mas.
Jadi gimana Saya Mas tanpa nyari? guru. Jadi saya itu hanya melihat video. Kalau dulu kan belum ada YouTube. Tapi kalau dulu kan hanya ada itu kaset tape. Nah, itu saya beli itu. Nah, setelah itu saya coba saya dengarkan nadanya, terus note-nya, terus iramanya seperti apa. Akhirnya saya praktekkan sendiri. Gitu. Terus setelah itu baru muncul video CD. Nah, video CD, video wayang itu saya beli. Bahkan kalau pengen tahu video wayang saya itu hampir 1 lemari, Mas. Hasil koleksinya Mas Abimanyu. Iya, dari wayang kulit, wayang orang, ketoprak, terus musik-musik dan lainnya gitu. Itu hampir 1 lemari. Gitu. Jadi setelah saya lihat, saya perhatikan gimana sih tekniknya, gimana sih caranya, nah baru saya praktekkan. Setelah itu baru kita coba memberanikan diri untuk mempergelarkan. Iya. Oke. Nah, jadi dari ini situ ya, kan bisa dibilang tidak melewati sekolah formal tapi bisa mempelajari sendiri. Jadi ada satu upaya yang dilakukan di luar dari sekolah formal untuk memperkuat ya Mas Abimanyu ya. Iya, betul. Iya. Yang menarik tadi jawaban Rizky ya, jawaban Mas Abimanyu sebenarnya menunjukkan bahwa dulu di zaman sebelum ada digital platform, sebegitu sulitnya kita mencari sumber informasi. Artinya mesti pita, dari mulai pita, kemudian VCD gitu ya, baru. Dan sekarang semuanya ada di genggaman kita, gitu Mas Abimanyu, maksudnya Mas Abimanyu ya? Iya, Semuanya betul. ada di genggaman kita atau di gawai kita yang kita Kalau pegang sekarang kemana-mana itu sangat mudah. Iya, sekarang itu sangat mudah kalau seumpama kita ingin mempelajarinya. Gitu. Iya, iya Kalau betul. dulu itu Semuanya kan ada di genggaman. Ya harus mengeluarkan ibaratnya mahar lah ibaratnya. Iya, iya. Iya, kalau sekarang semuanya tersedia di genggaman tangan kita gitu ya, hari-hari kapan kita mau nyari kita bisa menemukannya gitu. Betul. Oke, terima kasih Mas Abimanyu. Lalu kemudian, nah ini kayaknya pertanyaan buat Mbak Leona nih, dari Prita Jakarta. Mengapa minat generasi muda terlihat kurang terhadap seni pertunjukan wayang? Kira-kira faktornya apa aja ya? Dari Prita Jakarta. Ini banyak banget sih faktornya. Bisa kita lihat dari yang selera dan tidak selera ya. Kalau misalkan kita menolak ukur dari seni pertunjukan wayang yang seperti apa dulu yang mau ditonton? Apakah wayang Purwo, wayang yang seperti apa? Wayang pertunjukan wayang orang, wayang golek, atau bahkan ada pertunjukan wayang yang baru menggunakan LCD screen, kayak presentasi gitu. Wayang R&B itu ada. Nah, kenapa bisa tidak tertarik? Mungkin tanda kutip ada orang yang menyebutnya kuno, tidak baru. Jadi gengsi, oh tidak keren gitu kan. Ada pula ada yang tadi bilang terkendala bahasa, nggak tahu bahasanya apa. Itu juga bisa. Ada juga akses untuk menontonnya yang belum ada. Misalkan kita harus datang ke pertunjukan, apalagi kalau wayang yang semalam suntuk itu kan anak-anak muda kan pasti capek, ngantuk segala macam. Nah, kemasannya harus dibuat menarik dulu, kemasannya harus sesuai dulu dengan sasarannya siapa gitu. Kalau nanti sudah sesuai, mungkin faktor-faktor yang menghambat perkenalan orang dengan wayang itu akan berkurang. Itu sih dari saya. Iya. Sekarang kebanyakan adalah ada selubung mental block ya yang menutup bayangan kita terhadap seni tradisi gitu ya. Banyak sekali persepsi terhadap seni tradisi sehingga menghalangi upaya-upaya konservasi itu. Oh iya, dan satu lagi ada tambahan. Sering sekali kalau seni tradisi, entah itu tradisi dari daerah mana aja, tokohnya itu selalu seseorang yang tanda kutip sudah tua, sudah sepuh. Nah, ini perlu gimana ya kita menyebutnya? Istilahnya kita perlu brand ambassador, yang muda, yang menarik, yang kekinian supaya anak muda juga, wah dia juga ikut nih, aku juga mau deh kayak dia. Nah, seperti itu sih menurut saya. Benar-benar. Jadi harus ada contoh hidup ya. Yang berada di sekitar kita, bukan di atas panggung tinggi yang kita harus melihatnya gitu ya, harus dia memang menjadi bagian kita hari-hari gitu.
Iya, oke. Pertanyaannya 2 itu dari penonton kita malam ini. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini, mungkin sedikit pesan dari Mas Handoko. Mungkin Mas Handoko terkait dengan pertunjukan besok. Ayo Mas Handoko jualan pertunjukan besok, gimana supaya orang datang? Ya, Apa yang membuat orang-orang harus nonton? Ya, yang pertama, besok itu banyak sekali inovasi baru, banyak sekali terobosan yang tadinya misalkan ada pakem atau apa yang ada di aturan wayang, bukan berarti kita merusak, tetapi setidaknya kita mempunyai warna lain daripada pertunjukan itu sendiri. Seni tradisi. Jadi seni pertunjukannya tidak istilahnya banyak sekali jok-jok segar atau dalam adegan itu banyak pembaruannya. Jadi tidak hanya besok akan para pemirsa akan terhibur oleh persembahan dari etnik Java kolaborasi dalam judul Kemilau Tasa Tong Tongsot. Mantap. Dan jangan lupa bintang tamunya Mbak Leona, The Voice Indonesia, dan Mas Gat Ungu, gitu Mbak. Dari band Ungu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Handoko. Mbak Leona, apa yang menjadikan orang harus nonton besok? Yang paling penting adalah kalau aku ngomong sama milenial sih ini, kalau kamu anak muda yang peduli sama budayamu, kamu bingung mau apa, langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah kamu harus apresiasi. Apapun jenis tontonan yang ada di depan matamu, kalau memang kamu mau peduli, kamu mau tergerak hatinya, tonton dulu. Yang paling penting adalah nonton dulu. Gitu sih. Ya, besok harus nonton berarti. Ada bintang tamunya Mbak Leona nanti. Enggak, bukan itu sih. Oke. Ya kalau kamu milenial benar tadi saya sepakat banget bahwa ketika ya paling pertama adalah apresiasi dulu, appreciate dulu apa yang kita punya di sekitar kita ya, bukan mengawang-awang tinggi di awan gitu ya, tapi kita harus melihat dulu lebih dekat. Baik, terima kasih Mbak Leona. Mas Abimanyu, apa nih Mas promosinya untuk penonton muda besok? Untuk kaum milenial, jangan pernah melupakan kebudayaan kita. Karena apa? Jati diri bangsa itu terletak kepada kebudayaan kita sendiri. Kebudayaan yang tadinya seperti ini bisa kita geser, bisa kita rubah, bisa kita nikmati kapan saja, bisa kita tonton, bisa kita saksikan. Dan untuk besok, jangan sampai ketinggalan karena di situ ada humornya, ada kolaborasi musiknya, ada kolaborasi tariannya, ada kolaborasi bahasanya, karakter, dan lain sebagainya. Pokoknya untuk besok ini adalah pagelaran milenial. Iya, ini acaranya milenial ya. Tapi sebenarnya ya terima kasih Mas Abimanyu. Besok itu memang bisa adalah milik kita semua, bukan hanya milik penonton wayang, tapi buat kita, buat saya sebenarnya besok yang hadir setiap dari kalian sudah berkontribusi terhadap konservasi budaya tradisi. Itu satu view itu sudah berkontribusi. Itu upaya yang paling upaya yang paling ringan tapi dampaknya banyak. Oke. Izinkan saya untuk menutup acara ini. Sekali lagi saya ucapkan atas nama National Geographic Indonesia, Mas Handoko, Mbak Leona, Mas Abimanyu, saya senang banget kita bisa punya forum seperti ini. Saya pingin teman-teman lain di luar sana, yuk kita bikin diskusi-diskusi wayang, kita bikin ejak, bisa dihubungi, mau bikin pertunjukan, diskusikan, ayo kita bikin sebuah pertunjukan, karena sekarang di masa pagebluk kita tidak terhambat geografi gitu ya. Dimanapun kita berdiri, kita bisa membuat sebuah pertunjukan. Kita bisa menyelamatkan seni dari tempat duduk di rumah kita. Gitu. Jadi selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam, Mas. Mike, terima kasih, Mas. Baik, saya akan menyampaikan sedikit penutup dari obrolan kita hari ini. Sahabat semua, ada seorang guru saya yang sering mengatakan bahwa untuk kita bisa bertahan, kita harus memperjuangkan apa yang kita bisa, bukan berharap dari bantuan orang lain. Nah, sama seperti seni tradisi negeri ini butuh pertolongan. Pagebluk telah memporak-porandakan negeri ini. Nah, untuk kita bisa bangkit kembali, kita butuh upaya kita sendiri.
bukan berharap dari bantuan orang lain. Dan seni tradisi adalah milik kita, milik leluhur kita dari dulu hingga kini. Apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak terhadap masa depan. Baik sahabat, selamat menyaksikan pementasan Kemilau Tahta Wayang Tong Tong Shot besok di YouTube Live. Semoga kita mempunyai persepsi yang sama tentang penyelamatan budaya seni tradisi. Saya Didi Kasim, National Geographic Indonesia, mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.